Halo teman-teman, video ini akan membahas tentang pencegahan dalam mengatasi perceraian akibat KDRT. Simak video ini sampai selesai ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 K4 Hukum Keluarga dan Perkawinan yang beranggota 1 Ramah Aulia, 2 Dina Rizka, 3 Sauki, 4 Melan, 5 Eca, 6 Zidna, 7 Diana, 8 Moh Imam, 9 Yuli Agung, 10 Cinta. Apa itu perceraian? Perceraian adalah proses hukum di mana suami atau istri mengajukan permohonan untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka karena adanya permasalahan yang serius yang tidak dapat diselesaikan, sehingga mereka memilih untuk hidup terpisah secara resmi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan yang terjadi terhadap seseorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan melawan hukum yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Perceraian akibat KDRT. Perceraian akibat KDRT merujuk pada situasi di mana suatu pernikahan diakhiri karena adanya kekerasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Perceraian semacam ini terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan tidak lagi mampu atau tidak ingin melanjutkan pernikahan mereka karena terdapat kekerasan yang berulang-ulang terjadi di dalam keluarga. Perceraian akibat KDRT seringkali merupakan pilihan yang diambil oleh korban sebagai upaya untuk melindungi diri sendiri atau anak-anak dari situasi yang berbahaya dan merugikan. Pada beberapa kasus, pasangan yang menjadi pelaku KDRT mungkin juga merasa tidak mampu atau tidak mau mengubah perilaku mereka, sehingga perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar bagi pasangan yang menjadi korban. Perceraian akibat KDRT dapat melibatkan proses hukum yang melibatkan pengadilan dan prosedur perceraian biasa. Tetapi dalam beberapa kasus, pasangan mungkin juga mencari perlindungan darurat, perintah penahanan, atau bantuan hukum khusus yang ditunjukkan untuk melindungi mereka dari kekerasan yang lebih lanjut. Penting untuk diingat bahwa KDRT adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat memberikan dampak serius pada kesehatan fisik, emosional, dan psikologis korban. Bantuan profesional seperti konseling, dukungan hukum, dan dukungan kelompok penting dalam membantu korban KDRT mengatasi situasi tersebut dan memulai kehidupan baru setelah perceraian. Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita sebut dengan KDRT bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks. Nah, berikut adalah beberapa sebab umum yang dapat memicu perceraian akibat KDRT. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk KDRT yang seringkali menjadi faktor utama dalam perceraian. Ketika pasangan mengalami penganiayaan fisik yang berulang kali, mereka mungkin merasa tidak aman dan merasa terancam. Yang kedua yaitu kekerasan emosional. Kekerasan emosional seperti ancaman, penghinaan, pelecehan verbal, atau kontrol sosial yang berlebihan juga dapat menyebabkan perceraian. Ketika pasangan mengalami kekerasan emosional yang secara terus-menerus, hal ini dapat merusak kepercayaan dan menghancurkan ikatan emosional yang telah mendasari hubungan mereka. Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan kekuasaan. KDRT seringkali melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam suatu hubungan. Salah satu pasangan mungkin menggunakan kekerasan atau suatu ancaman untuk mengendalikan pasangan yang lainnya. Yang keempat yaitu trauma dan gangguan mental. Pasangan yang mengalami trauma masa lalu dan menghadapi masalah mental tertentu mungkin rentan terhadap KDRT. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjaga hubungan yang sehat dan stabil. Yang kelima yaitu kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial dari keluarga, teman, atau masyarakat juga bisa mempersulit situasi bagi pasangan yang mengalami KDRT. Dan yang terakhir yaitu siklus kekerasan. Dalam beberapa kasus, pasangan yang mengalami KDRT terjebak dalam siklus kekerasan yang sulit untuk dihentikan. Siklus ini terdiri dari tahap ketegangan, ledakan kekerasan, penyesalan, lalu permintaan maaf.
Pasangan mungkin berharap bahwa suatu saat siklus ini akan berhenti. Namun, apabila kekerasan ini terus-menerus berulang, maka perceraian bisa menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Poin yang ketiga yakni akibat yang ditimbulkan dari adanya perceraian karena KDRT. Perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dapat memiliki konsekuensi dan dampak yang serius bagi semua anggota keluarga yang terlibat, seperti dampak psikologis pada korban. Korban KDRT sering mengalami trauma dan gangguan emosional yang serius sebagai akibat dari kekerasan yang mereka alami. Setelah perceraian, mereka mungkin mengalami depresi, kecemasan, stres pasca trauma, atau gangguan tidur. Proses perceraian itu sendiri juga dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Kemudian ada dampak psikologis pada anak-anak. Jika ada anak-anak dalam rumah tangga yang mengalami KDRT dan perceraian, mereka juga dapat menderita dampak psikologis yang serius. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, kesulitan dalam berhubungan sosial, masalah perilaku, penurunan prestasi sekolah, atau kesulitan emosional lainnya. Kemudian, dampak yang lain yaitu perubahan dalam dinamika keluarga. Perceraian yang disebabkan oleh KDRT akan mengubah dinamika keluarga secara drastis. Anak-anak mungkin harus beradaptasi dengan tinggal di rumah tangga yang terpecah. Seringkali dengan perubahan tempat tinggal dan rutinitas harian yang berbeda. Mereka juga mungkin mengalami konflik antara orang tua dan kesulitan menyesuaikan diri di situasi lingkungan yang baru. Kemudian ada yang terakhir, ketidakstabilan finansial. Perceraian yang disebabkan oleh KDRT seringkali menghasilkan perubahan drastis dalam situasi finansial. Korban mungkin kehilangan sumber pendapatan yang stabil jika mereka terpaksa meninggalkan pekerjaan atau tempat tinggal mereka karena kekerasan. Ini dapat menyebabkan kesulitan finansial yang signifikan. Cara mengatasi KDRT agar tidak terjadi perceraian. Yang pertama, suami dan istri berdialog untuk mencari solusi dan memecahkan masalah yang menjadi penyebab KDRT. Yang kedua, bersikap tegas terhadap pasangan. Memaklumi sebuah KDRT itu bukanlah hal yang benar. Ketika ada KDRT, korban harus berani melawan dan melindungi dirinya sendiri. Yang ketiga, melapor kepada kerabat terdekat. Ketika KDRT sudah mulai parah, korban dapat bercerita kepada kerabat yang dianggap dapat memberikan nasihat dan mencari jalan keluar agar tidak terulang kembali. Yang terakhir, melaporkan kepada pihak berwajib. Ketika korban sampai mengalami luka-luka, itu dapat dilakukan visum. Dan melaporkan kepada pengadilan agama adalah jalan terakhir agar tidak terjadi perceraian. Pencegahan perceraian akibat KDRT. Perceraian akibat dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan masalah serius yang menimpa banyak pasangan di seluruh dunia. KDRT dapat terjadi dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, dan juga ekonomi. Selain menimbulkan dampak buruk bagi korban, KDRT juga dapat berdampak pada kestabilan keluarga dan anak-anak yang terlibat. Oleh karena itu, pencegahan KDRT menjadi sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan keluarga. Berikut adalah beberapa contoh pencegahan perceraian akibat KDRT. Yang pertama, ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran tentang KDRT harus diberikan sejak dini kepada masyarakat, terutama pasangan yang akan menikah. Biasanya dalam hal tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Hal itu bertujuan untuk mengurangi angka KDRT dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati pasangan. Yang kedua, ada penanganan kasus KDRT secara tepat. Dalam hal penanganan kasus KDRT harus dilakukan secara tepat dan efektif oleh aparat penegak hukum. Hal ini mencakup pemberian perlindungan bagi korban, pengadilan yang adil dan cepat, dan juga sanksi yang tegas bagi pelaku. Konseling dan terapi pasangan. Konseling dan terapi pasangan dapat membantu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dan meningkatkan komunikasi antar pasangan. Hal ini dapat mencegah terjadinya KDRT dan membantu pasangan untuk tetap bersama. 4. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional dapat membantu pasangan untuk memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya KDRT dan meningkatkan kemampuan pasangan untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga. 5. Pembentukan kelompok dukungan.
Pembentukan kelompok dukungan untuk pasangan yang mengalami masalah dalam rumah tangga dapat membantu mereka untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya KDRT dan membantu pasangan untuk tetap bersama. Baik, dalam pencegahan perceraian yang diakibat oleh KDRT tidak hanya melalui hal-hal yang sudah disebutkan, melainkan ada hal-hal yang lebih sederhana seperti komunikasi. Yang kedua adalah pemahaman hukum dari kedua mempelai. Yang ketiga juga ada edukasi serta penyuluhan hukum yang sudah didapatkan dari SD. Bagaimana sih menurut kami terkait komunikasi? Kenapa komunikasi itu menjadi sangat penting? Komunikasi ini dapat menimbulkan keharmonisan dan juga keterikatan serta kepedulian antar satu sama lain. Maka dari itu, ini lebih tepat untuk mencegah KDRT agar tidak terjadi perceraian. Lalu, yang kedua, selain komunikasi juga harus ada pemahaman hukum dari keduanya. Pemahaman hukum ini memang diperlukan agar dari kedua belah pihak, baik yang suami maupun istri, tidak semena-mena ataupun melakukan tindakan KDRT ataupun melakukan tindakan lain yang dapat membatalkan adanya perikatan perkawinan tersebut. Mengapa demikian? Dengan adanya pemahaman hukum, seperti satu contoh yaitu perjanjian pranikah. Dengan adanya perjanjian pranikah, pernikahan itu akan lebih terjaga dan ada legalitasnya dalam sebuah perikatan, walaupun itu sebuah perikatan perkawinan. Lalu yang ketiga, adanya edukasi. Edukasi ataupun penyuluhan hukum yang sudah didapatkan dari anak-anak, baik dari pihak suami ataupun pihak istri, ini lebih perlu dipahami dan ditanamkan oleh orang tua kepada anak sedini mungkin, agar apa? Di kemudian hari ia tidak salah langkah dalam mengambil langkahnya untuk sebuah keluarga, dan perceraian akibat dari KDRT tidak dapat hadir seperti itu. Dalam artian tidak ada perceraian akibat dari KDRT, karena KDRT merupakan pelanggaran terhadap hukum yang sangat berat di ranah keluarga. Perceraian akibat KDRT merujuk pada situasi di mana suatu pernikahan diakhiri karena adanya kekerasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Perceraian semacam ini terjadi ketika salah satu kedua pasangan tidak lagi mampu atau tidak ingin melanjutkan pernikahan mereka karena terdapat kekerasan yang berulang-ulang terjadi dalam keluarga. KDRT sendiri merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam hubungan suami istri terhadap pasangan yang lain, baik secara fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi. Sehingga perceraian akibat KDRT seringkali dilakukan oleh korban sebagai upaya untuk melindungi diri sendiri atau anak-anak dari situasi yang berbahaya dan merugikan. Dampak dari KDRT sendiri dapat memiliki konsekuensi dan dampak yang serius bagi semua anggota keluarga yang terlibat, seperti dampak psikologis pada korban, anak, dan masih banyak lagi, sehingga penting dilakukannya pencegahan perceraian akibat KDRT. Pencegahan perceraian akibat KDRT membutuhkan pendekatan yang holistik yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, keluarga, dan individu.